Kalau misalnya dipikir-pikir, kenapa hal ini terjadi begitu cepat ya? Kenapa kehilangan ini terjadi di saat aku gak mau untuk kehilangan kamu? Kenapa di saat aku udah memilih kamu, kenapa saat itu juga aku harus merasakan trauma yang gak pengen aku rasakan lagi? Ini, kamu beneran udah pergi ya? Ini, kamu beneran udah gak bisa balik lagi ya? Kamu beneran udah meninggalkan aku di tempat yang dimana dulu kita masih sama-sama di tempat yang sama. Kita pulang ke rumah yang sama. Rumah yang dimana ketika kita lagi capek, ketika kita lagi gak baik, kita bisa cerita sama-sama walaupun emang sekarang rumah itu udah kembali kosong tak berpenghuni. Aku gak tahu harus apa. Aku gak tahu harus bagaimana. Kadang timbul perasaan yang dimana pengen banget rasanya masa dulu tuh diulang kembali. Pengen banget rasanya ada di fase dimana dulu kita sama-sama lagi. Kenapa harus secepat ini pergi? Kenapa semuanya tuh harus berakhir? Pertanyaan-pertanyaan yang setiap harinya aku pertanyakan adalah, ini kamu udah beneran pergi? Kata pergi yang gak mau aku dapatkan ataupun gak mau aku rasakan kembali. Jatuh hati padamu adalah hal terindah yang pernah aku rasakan. Aku bersyukur pernah mengenal kamu, dan kehilangan kamu adalah hal yang gak mau aku rasakan. Trauma itu berat, trauma itu sakit, dan trauma itu melelahkan. Gak semudah itu untuk lepas dari rasa itu. Dan gak semudah itu juga untuk bisa melupakan kamu, walaupun saat ini aku gak tahu apakah kamu udah bahagia di sana. Tapi aku harap kamu bahagia di sana, walaupun saat ini aku masih di tempat yang sama dan aku masih bertanya-tanya, kamu beneran udah pergi? Hai semuanya. Hai, apa kabar? Gimana hari ini? Hari ini baik atau enggak? Sehat semuanya? Barangkali ya kalau misal aku nanya kan kadang suka nanya moodnya kan. Keadaan kamu gimana? Baik atau enggak? Sekali aku juga bertanya perihal kesehatan fisik kamu. Apakah hari ini kamu sehat? Atau lagi banyak pikiran, terus kepalanya pusing, terus capek menjalani hari-hari, ya capek fisik tuh mungkin setiap hari pasti akan dirasakan setiap orang ya. Tapi kadang kalau misalnya udah capek pikiran, capek hati yang berkaitan tentang masa depan, yang berkaitan tentang orang yang disayang misalnya gitu, pasti itu akan menimbulkan beban pikiran kamu yang dimana capek fisik aja itu tuh gak ada rasanya. Lebih capek itu capek pikiran dan capek hati. Entah ya, kadang kan ada orang yang ngerasa udah capek fisik, capek semuanya, dan bener-bener ada di titik dimana dia down banget. Udah gak punya siapa-siapa, gak punya tempat untuk cerita, gak punya tempat untuk pulang sebentar. Ya walaupun setiap orang pasti memiliki rumah ya, tapi gak semua orang tuh memiliki rumah yang dimana rumah itu bisa dijadikan tempat pulang paling nyaman, tempat ternyamannya dia. Gak semua orang tuh punya hal yang beruntung perihal rumah. Ada anak yang dimana dia gak seberuntung itu. Dia gak memiliki tempat pulang. Mungkin ketika dia melihat orang lain, kok beruntung banget ya orang lain tuh punya keluarga yang harmonis, punya teman-teman yang apa ya bahasanya tuh baik, solid mungkin ya. Tapi dia gak punya kan hal itu. Dan setiap orang tuh berbeda-beda lah dalam menghadapi setiap ujian yang ia hadapi. Begitu pula dengan keadaan yang saat ini sedang kamu rasakan. Pasti kalau kita berbicara mengenai jatuh cinta,
Ayo. Siapa nih yang tipe orang yang susah banget berjatuh cinta? Siapa tipe orang yang ya susah lah gitu, sulit untuk membuka hati? Kayaknya sih banyak ya. Hayo absen dulu. Tapi ya kalau dipikir-pikir, setiap orang pasti memiliki problemnya tersendiri lah. Dalam hal gimana caranya dia bisa membuka hati untuk orang lain. Perihal apa yang udah pernah dia lewati sebelumnya itu bakal menjadi challenge juga buat dia gitu. Contohnya gini, ketika kamu udah pernah merasakan trauma, merasakan rasa sakit yang dimana itu ngebuat kamu jadi orang yang lebih menutup diri untuk orang lain, menutup hati untuk orang lain, itu pasti rasanya kayak, kok sesusah ini ya untuk buka hati, kok sesulit ini ya untuk move on, kok semelahkan ini ya untuk menyembuhkan trauma. Itulah perasaan yang dimana ketika kamu merasakan kegagalan dalam cinta. Tapi apa ayo? Tapi bukan berarti aku membahas cinta itu berarti aku paling pintar dalam segi hal itu. No, enggak sama sekali. Karena setiap orang pasti memiliki historinya tersendiri lah, story percintaannya tersendiri. Dan kenapa aku pengen ngebahas ini karena beberapa hari yang lalu pas aku live TikTok itu lagi banyak banget yang galau dan pengen banget aku bawain tema-tema tentang relationship. Karena mungkin emang podcast aku tuh sebenarnya balance ya, 50-50 antara relationship, antara real life tuh balance lah kalau menurut aku. Tapi emang kebanyakan tuh emang real life, tapi aku akan membuat relationship juga kalau emang momennya lagi pas. Dan kita membahas mengenai kepergian. Sebenarnya kalau kita ngebahas soal pergi tuh gak ada yang menyenangkan soal kepergian. Dan gak ada yang mau merasakan betapa sakit ya kepergian dan kehilangan. Nih, coba. Ada gak sih orang yang pengen ataupun senang senang ketika ia merasakan yang namanya tuh kehilangan? Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Gak ada orang yang senang. Coba kamu, kalau misalnya kamu ditinggalin sama orang yang kamu sayang, ditinggal pergi, kamu kehilangan, kamu senang nggak perasaannya? Mungkin ada orang yang berpendapat biasa aja tuh Kak April, karena kalau misalnya kita ngejalanin sampai bener-bener capek, ketika udah ngelepasin tuh pasti rasanya kayak lega banget. Dan gak ada beban-beban apapun yang dimana ya itu ngebuat diri kita tuh ngerasa berat untuk kehilangan. Sebenarnya aku menyetujui hal itu sih, karena gini, kalau misalnya kita menjalani hubungan sama seseorang, kalau misalnya kita menjalani itu sampai ada di titik bener-bener capek, percaya deh, perasaan itu pasti akan hilang secepat itu. Dan kamu akan bisa segera move on. Tapi kebanyakan orang kadang, walaupun udah secapek apapun, ia akan tetap menjalani. Karena mungkin ya, dari yang aku dapat sih, kurang lebih gini. Pertama, ia malas untuk mengenal orang baru, memulai semuanya dari awal lagi. Mungkin bukan malas, untuk memulainya lagi gitu loh. Dan itu kan perlu waktu dan semua tuh gak semudah itu. Kenalan lagi, terus menceritakan diri sendiri lagi. Ya intinya mengenal lebih dekat lagi gitulah. Tidak seperti sama orang lama. Kalau orang lama kan ibaratnya tuh udah tahu ya, udah tahu apapun yang ada dalam diri kamu, udah tahu gimana ya diri kamu, dan udah tahu gitu loh, kamu tuh orangnya gini, kamu tuh orangnya gitu, dan dia yang paling paham dan paling ngerti. Jadi daripada harus memulai lagi sama orang baru, lebih baik memperbaiki sama orang lama. Tapi memperbaikilah sama orang lama kalau dia juga mau untuk memperbaiki. Sama-sama saling memperbaiki. Jadi apa yang sebelumnya tuh udah bikin kalian hancur tuh sebaiknya jangan diulangi lagi.
perbaiki hingga sama-sama menemukan titik yang bahagia. Dan kalaupun kita udah ngerasain kepergian dan kehilangan, pasti itu rasanya trauma banget sih. Dan aku sering banget nemuin orang-orang yang masuk room life aku tuh, dia tuh apa ya? Kadang aku bingung bahasnya tuh. Kak April, kenapa ya aku udah beberapa tahun tuh masih belum move on gitu. Masih sakit, masih trauma. Sebenarnya aku kadang bingung ya responnya gimana. Cuman aku selalu bilang, rasa trauma setiap orang itu gak bisa diperkirakan kapan ia akan pulih dan sembuh. Kadang ada orang yang dimana sesakit apapun hati dia bisa secepat itu untuk menghilangkan rasa trauma yang pernah ia rasakan. Tapi, kapasitas dan kemampuan setiap orang itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan si A, kita tidak bisa menyamakan si B, dan kita tidak bisa menyamakan semua orang yang kamu temui dan orang-orang terdekat kamu, bahwa kenapa kamu selama ini dalam hal menyembuhkan. Kenapa nggak seperti mereka yang terlihat kok gampang banget ya? Hey, aku pernah bilang, stop membandingkan diri kamu sama orang lain perihal apapun itu. Perihal kehidupan, perihal asmara, dan lain sebagainya. Karena kita semua tuh memiliki anak tangganya masing-masing. Kita memiliki problemnya tersendiri. Apalagi kalau misalnya udah sayang banget sama orang. Pasti tuh kalau ditinggal pergi rasanya kayak, ini kamu beneran pergi? Kamu serius? Kamu serius ninggalin aku sendiri di sini? Kamu udah beneran bahagia di sana? Ini kamu serius nggak mau balik lagi? Jadi itu perasaan dan pikiran di mana pengen banget deh dia balik lagi. Pengen banget deh ngulang semuanya dari awal lagi. Dan aku selalu bilang, segala hal sesuatu yang dimana ketika semua sudah tidak lagi sama, tidak bisa dipaksakan bahwa ia akan kembali sama kamu. Kalau emang masih bisa, perjuangkan. Kalau emang udah gak bisa, mungkin emang dia udah bener-bener gak mau. Kita gak bisa memaksakan perasaan setiap orang harus sesuai dengan keinginan kita. Kita gak bisa memaksakan setiap orang harus selalu sama-sama kita. Emang, yang namanya kepergian dan kehilangan itu adalah dua hal yang pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Sakit, iya. Sedih, iya. Nyesek, iya. Trauma, itu udah pasti. Dan setiap orang yang merasakan trauma yang begitu dalam itu akan membekas ke diri dia sendiri. Dan itu yang nanti akan ia bawa, ia akan mengalami trust issue. Kamu pernah nggak ngalamin trust issue? Kayaknya aku pernah deh bahas podcast mengenai trust issue. Ya, rasa trauma dan gak percaya sama siapapun itu pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Cuman, kita tuh harus bisa berpikir positif. Gak semua orang yang datang dalam kehidupan kita tuh membawa cerita yang buruk. Kalau emang lagi-lagi harus merasakan akhir yang sama atau ending yang sama, berarti memang Tuhan sedang menguji hati kamu kembali. Sanggup tidak menerima ujiannya kembali. Walaupun pasti rasanya kayak pengen berontak. Kenapa harus sakit lagi? Kenapa gagal lagi? Gitu. Pasti akan menyalahkan jadi orang tulus itu salah ya. Ini kalimat yang paling aku gak suka banget denger ya. You know what? Karena aku gak suka sama orang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku gak suka? Alasannya, kita nggak tahu setiap orang yang datang dalam kehidupan kita itu akan membawa akhir cerita seperti apa. Selagi kamu udah berusaha memberikan yang terbaik, bukan berarti kamu harus selalu salah. Bukan berarti kesalahannya bertumpu sama kamu. Bukan berarti kamulah orangnya gitu yang menyebabkan semuanya itu gagal. Stop merasa seperti itu ya. Boleh galau, boleh sedih, boleh ngerasa kayak kangen gitu. It's okay, gak apa-apa ya. Ya namanya kangen tuh kita gak tahu kapan rasa kangen itu datang. Terus kalau misal kamu tanya, wajar gak sih Kak April kita tiba-tiba kangen? Dan aku sangat mewajarkan hal itu.
Karena bagaimanapun juga, ia adalah seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kamu, pernah membuat warna dalam cerita hidup kamu, pernah membuat kamu bahagia, dan ketika sama dia, kamu menemukan kebahagiaan yang mungkin belum pernah kamu rasakan di diri orang lain. Dia adalah orang yang membuat kamu bersyukur. Dia adalah orang yang dimana kamu bisa memberikan ketulusan hati kamu sedalam itu. Tapi siapa sangka, orang yang kita anggap dia adalah yang terbaik, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Dia bukan orang yang terbaik buat kamu. Orang sebaik itu, orang yang kamu sayangi, ternyata membuat luka sedalam itu dan sehebat itu. Membuat trauma yang dimana mungkin itu sulit untuk kamu sembuhkan. Dan timbul pertanyaan, perasaan ini masih ada. Walaupun setrauma apapun, yang namanya melupakan itu akan tetap sulit untuk dijalankan. Karena kita harus melewati banyak sekali proses, yang dimana itu pasti gak mudah untuk kita jalani. Perihal melupakan, tidak semua orang itu bisa dengan mudahnya melupakan. Ada yang dimana dia kesulitan untuk hal melupakan. Ada juga orang-orang yang dimana kayak gampang banget untuk ngelupain. Itu baik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya kamu tiba-tiba tuh inget dia dan timbul pikiran dimana pengen dia sekali lagi, pengen dia baik lagi, ini kamu serius beneran pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu hadir dalam pikiran kamu, dan kamu ngerasa kalau tanpa dia tuh kayaknya tuh sepi banget, dan pengen banget merjuangin dia lagi. Hey, aku gak melarang hal itu, cuman perjuangkanlah seseorang kalau emang dia mau untuk kamu perjuangkan. Jangan membuat kamu tidak ada harga dirinya untuk orang yang kamu sayangi. Terlebih, dia tidak sebaliknya. Mungkin pengen banget nyampein perasaan ini mana? Kamu beneran pergi ya? Aku masih di sini. Aku masih ada di tempat yang sama. Aku masih ada di fase yang dimana ini memori yang dulu pernah kita buat sama-sama tuh masih membekas di aku. Ingatan itu masih ada, sementara kamu udah gak ada. Aku masih tetap di sini, sementara kamu udah pergi entah kemana. Tapi anehnya, kenapa perasaan itu masih tertinggal? Kenapa ingatan ini masih ada? Kenapa ketika kamu pergi, kamu gak membawa semua kenangan yang udah pernah kita lewati sama-sama? Kenapa harus aku aja yang merasakan rasa sakit seorang diri? Sementara kamu udah bebas entah kemana pun. Mungkin kamu udah bahagia di sana. Tidak seperti aku. Aku yang mungkin di sini masih mengharapkan kamu kalau kamu tuh baik lagi. Dan masih bertanya-tanya, kamu beneran pergi? Aku gak nyangka ternyata secepat ini kamu pergi. Aku gak nyangka ternyata secepat ini kita berakhir. Darimu aku banyak belajar bahwa sesayang apapun sama orang, gak selamanya orang itu akan selalu tetap tinggal. Ada kali kita harus merasakan kepergian dan kehilangan seseorang yang kita sayangi. Dan dari hal itu ngebuat diri aku, gimana caranya aku bisa bangkit dan bisa menyembuhkan diriku sendiri. Ya, fase-fase terberat itu dimulai. Fase dimana perlahan-lahan aku harus bisa membiasakan diri aku tanpa kamu. Fase dimana aku harus bisa untuk melupakan semua apapun tentang kamu. Dan fase terakhir dimana aku harus bisa menyembuhkan diriku sendiri. Hingga nanti aku bisa untuk membuka hati dan siap untuk menerima hadirnya orang baru lagi. Aku tahu, emang setiap orang yang datang itu pasti akan pergi. Dan kita gak tahu kapan dia akan pergi. Tapi mungkin dengan rasa sakit ini, Tuhan ngebuat diri aku menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Lebih berhati-hati lagi dalam memilih. Dan aku berharap kamu bahagia di sana. Doakan aku juga agar aku bisa cepat bahagia juga di sini.
Melupakan itu adalah hal yang sulit untuk aku lakukan. Tapi aku selalu percaya, bukan berarti aku yang gak bisa. Mungkin emang perlu proses dan waktu aja untuk aku bisa melupakan semuanya. Kalau ditanya masih sayang, mungkin masih. Kalau ditanya kangen, juga iya. Tapi pelan-pelan aku harus bisa membiasakan semua hal itu. Karena bagaimanapun juga, yang berawal dari sendiri, dan harus kembali sendiri, aku harus bisa. Ya walaupun emang terasa begitu berat lagi ketika harus sendiri lagi, tapi bukan berarti aku gak bisa kan. Aku hanya perlu waktu. Dan selama berbahagia ya, walaupun aku masih di sini, walaupun kamu udah pergi, tapi aku akan jadi orang yang aku senang kalau kamu senang juga dan bahagia di sana. Hey, dah, kesal galau ya. Galau itu wajar kok. Setiap orang pasti pernah ngerasain galau. It's okay, gak apa-apa. Sedih, kangen gak apa-apa. Tapi harus bisa untuk menyembuhkan dirimu sendiri ya. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa menyembuhkan semua itu? Semangat. Jaga diri kamu baik-baik. Bahagiain diri kamu. Kita gak tahu kebahagiaan apa yang akan datang setelah ini. Tapi kamu harus percaya dan yakin bahwa kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Pelan-pelan, kamu akan bisa melewati fase terberat ini. Hingga nanti kamu akan ada di fase dimana kamu sembuh sama semuanya. Oke? Aku gak mau ngajak galau, aku gak mau. Kan aku mau kita bahagia sama-sama, kita sembuh sama-sama. Dan kalau misalnya aku bawa podcast, aku gak ngerasa kayak konten sih. Aku ngerasa kayak lagi jadi teman kamu aja. Makanya nama podcast aku Teman Cerita, karena aku ini seolah menjadi teman kamu. Teman ketika di malam hari saat kamu tidak memiliki siapapun untuk bercerita. Makasih ya udah mau sharing sama aku, udah percayalah sama aku. Walaupun aku tahu ketika kamu bercerita itu pasti mengeluarkan energi, dan itu gak mudah. Aku bangga sama orang-orang yang mau jujur sama dirinya sendiri. Padahal pasti ketika di lingkungannya dia gak berani jujur. Semua buat kalian semua, jaga diri baik-baik ya. Makasih udah support aku sampai sejauh ini. Makasih udah nunggu updatean podcast dari aku, gak pernah capek. Dan buat yang mau sharing, boleh di DM. Pokoknya Instagram aku dan TikTok aku namanya AprilDevi-nya 2. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Nanti kita mau bahas apa lagi? Bahas apa ya? Bahagia selalu, sehat-sehat di sana ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.